Baik, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih sudah memilih video ini. Dan selamat datang kembali juga bagi teman-teman yang sudah pernah hadir di channel saya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan atau menjawab pertanyaan dari video short saya yang kemarin. Jadi, jangan di-skip jika kalian ingin mendapatkan konsep dasar penting sebelum memulai investasi. Nah, jadi persoalan di video kemarin itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi, ada PT Properti, dia memulai investasi. Jadi, dia mengeluarkan duit sebesar 10 miliar di tahun awal, di tahun 2010. Nah, lalu kemudian singkat cerita di tahun ke-5 atau tahun ke-10, uangnya meningkat atau cash flow-nya menjadi 20 miliar. Nah, ini asumsinya adalah penghasilan bersih dia. Jadi sudah dikurangi oleh seluruh biaya-biaya yang berkaitan, entah pajak, operasional, dan lain-lain. Jadi cash flow dia, sebenarnya uang dia, duit dia menjadi 20 miliar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini sudah bisa kita sebut sebagai keuntungan atau profit? Nah, itu yang kemarin ditanyakan. Nah, jawabannya dapat dijelaskan menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang financial accounting dan yang kedua dari sudut pandang investasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang financial accounting, maka flow-nya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau tadi saya bilang dia sudah ada sales, kemudian dikurangi oleh seluruh biaya-biaya, kemudian ada lagi misalnya kenaikan nilai aset atau yang sejenisnya, lalu penghasilan dikurang biaya ini didapatkan selisih positif 20 miliar. Ya, jadi komposisi penghasilan itu lebih besar daripada biayanya. Nah, maka sebenarnya ini sudah bisa kita kategorikan atau definisikan sebagai keuntungan, profit, ya, net income pada PT Properti ini. Nah, namun sayangnya, jika kita kawinkan dengan sudut pandang investasi, maka kita wajib untuk mempertimbangkan satu kriteria penting lainnya, yaitu terkait dengan konsep value. Jadi bukan hanya sekedar kenaikan jumlah uangnya atau kenaikan angkanya semakin besar saja, tapi bagaimana dengan value-nya. Nah, ini harus dipertimbangkan juga. Jadi memang duitnya ini naik, tapi apakah kemampuan 20 miliar ini menghasilkan value lebih besar daripada ini 10 miliar? Sama saja atau lebih rendah? Itu yang perlu kita perhitungkan ketika ingin memulai suatu atau sudah mengeksekusi sebuah investasi. Nah, untuk memperjelas konsep value ini, saya menggunakan contoh yang sama. Jadi kemarin itu 10 miliar ini mampu menghasilkan atau mampu membangun 10 kamar, apartemen atau hotel lah ya. 10 kamar. Nah, ini biar gampang saja. Nah, ketika kita ingin memahami lebih jauh tentang konsep value, maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 20 miliar ini mampu menciptakan atau membangun kamar yang lebih banyak daripada 10 kamar ini? Ini asumsinya kamarnya sama. Jadi desainnya sama, bahan bakunya sama, pokoknya blueprint-nya semua sama, produknya sama. Nah, apakah 20 miliar ini mampu membangun lebih banyak daripada 10 miliar? Daripada 10 kamar. Nah, kalau misalnya dia cuma hanya mampu membangun 10 kamar juga, lah ini kan berarti sama saja. Berarti gak ada value, value-nya berarti 0. Value-nya berarti 0, ya kan? Sedangkan kita ingin investasi kita menghasilkan value yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi jumlah uang dan value ini ya berbeda. Memang jumlah uangnya naik, memang penghasilannya naik, kasnya naik, tapi ternyata value-nya sama saja. Nah, itulah kurang lebih gambaran konsep value. Nah, ini perlu kita pertimbangkan konsep value. Nah, agar lebih jelas lagi, mungkin kita ambil contoh lain. Misalnya konsep value saat kita ingin beli pisang goreng di tahun-tahun 90-an. Nah, pada tahun 90-an, untuk membeli satu pisang goreng, saya harus mengeluarkan 250. Nah, 10 tahun kemudian, untuk mendapatkan satu pisang goreng, saya tidak bisa lagi mengeluarkan hanya sebatas 250, tapi harus 500. Artinya 250 ini sudah tidak ada lagi value-nya. Kita lihat, sekarang saya punya uang lebih banyak. Ya kan? Tapi yang saya harapkan dapat 2 pisang goreng lah, tetap juga dapat 1 pisang goreng. Jadi jumlahnya meningkat, tapi value-nya sama saja. Nah, konsep ini kita kenal dengan istilah time value of money, konsep nilai waktu uang. Jadi ternyata jumlah uang yang kita manfaatkan atau kita gunakan di tahun 1 dan jumlah uang yang kita gunakan di tahun berikutnya, di tahun ke-10, tahun ke-5, itu value-nya bisa berbeda, sekalipun angkanya naik. Nah, itulah yang nanti coba kita kalkulasi. Jadi kita jangan hanya terjebak pada angka yang naik. Misalnya ada yang ngajak kita, Pak invest di perusahaan saya ada perusahaan kos-kosan franchise. Bapak beli, Bapak invest, nanti di tahun ke-7 Bapak dapat 5 miliar. 5 miliar, tapi apakah value-nya lebih besar? Nah, inilah konsep nilai waktu uang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya sederhana ya, karena adanya kenaikan harga atau inflasi, naik secara terus-menerus. Ini harus dipertimbangkan. Nah, dalam konsep investasi ada yang namanya cost of capital. Jadi ada cost of investment dan cost of debt. Nah, ini merupakan risiko ketidakpastian di mana dalam tanda petik dikompensasikan ke dalam suatu rate, tingkatan, persentase. Nah, untuk lebih detailnya terkait cost of capital ini, silakan saja ikuti halaman saya akan bahas ke depannya.
Nah, jadi kesimpulannya apa? Apakah ini untung atau tidak ya secara di atas kertas ya ini untung. Nah, namun jika kita menggunakan sudut pandang kita sebagai investor ya belum tentu bagi saya nilai ini belum tentu untung karena kita harus nilai dulu kembali value-nya. Nah, maka dari itu 20 miliar ini harus kita hitung, harus kita present value-kan. Ini bisa diproyeksikan, bisa diestimasi menggunakan pendekatan atau teknik matematika ya dalam koridor financial engineering. Nah, lalu bagaimana caranya? Silakan kalian like video ini, komen dan share sebanyak mungkin. Kalau rame akan saya jawab langsung menggunakan video. Itu saja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.